Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Ustaz. Iya, ahlan wa sahlan. Ya, cuma hari ini ya Ramadan, jadi ahlan wa sahlan itu dengan hati, tidak dengan sajian. Iya. Baik. Ini Ustaz, alhamdulillah YouTube-nya sudah mulai ramai yang nonton Ustaz. Alhamdulillah. Dan ternyata banyak orang yang kepengen tahu tentang hal-hal agama yang sebenarnya di luar sana tuh jarang yang membahas. Banyak komentar seperti itu, katanya jarang yang bahas, mereka baru tahu dan lain-lain. Terus ada beberapa pertanyaan juga dari viewer Ustaz yang masuk di komentar, terus juga dititipkan ke kita berdua buat tanya ke Ustaz. Ya, silakan. Salah satunya ini Ustaz, bagaimana sih penjelasan tentang, kan kadang-kadang imam maju terus, imam bilang kata merapatkan dan luruskan saf. Iya. Itu secara syariatnya seperti apa penjelasan lengkapnya Ustaz? Iya. Kalau pertanyaan kedua itu hukum orang sholat sendiri di belakang Ustaz. Jadi saf terakhir, mereka sendiri di belakang itu hukumnya seperti apa Ustaz? Iya, jadi safnya sudah penuh-penuh. Ya. Ya, dia di saf yang terakhir dan dia berdiri sendiri gitu. Oh iya Ustaz, itu seperti itu. Tuntunannya seperti apa? Oh iya, baik. Mungkin itu aja Ustaz. Iya, jadi Ustaz mulai dengan yang tadi yang Arjun katakan itu, ketika memulai salat imam kemudian menghadap jamaahnya dan memberi komando istau wa atadilu, rapatkan dan luruskan. Ya, ini Ustaz ada buka satu hadis untuk kemudian ada kaitan dengan itu. Jadi ada istau wa atadilu, ada istau wala takhtalifu, ya, ratakan sama jangan wala takhtalifu itu jangan sampai tidak apa, jadi selang-seling, tidak rata, tidak, ya. Itu hadisnya bunyi demikian. Fatah talifa qulubukum, karena kalau tidak lurus maka hati kita juga akan tidak sama. Ya. Kemudian dilanjutkan dan jadi ini apa kalimat Rasulullah. Ya. Liani, orang yang berikut dari aku itu, kata Rasulullah, ya. Minkum, dari kamu yang di belakang, yang jemaah itu adalah ulul ahlami wan nahi. Jadi orang-orang yang ukala, yang berakal, ya, dan yang balik. Jangan sampai taruh anak kecil di belakang. Kita kadang-kala, ya, ada seseorang punya jabatan, ya, dia juga biasa kalau datang ke masjid, ya, dipersilakan di saf pertama. Ya, dia tidak tahu ini, akhirnya dia bawa ibu cucu juga sama-sama di situ. Ya, padahal tempat anak kecil itu ada ketentuannya, itu ada. Ya, jadi harus yang di belakang itu harus, ya, ahlul ukala, mereka-mereka yang, ya, termasuk punya kepintaran dalam agama, punya, ya. Kalau di Masjidil Haram itu imam yang memimpin, di belakang itu ada imam-imam. Ya. Ketika lupa ditegur. Kalau imam lupa, anak kecil di belakang. Ya. Ya. Jadi itu dua. Kemudian yang berikut. Ya. Ya, malah ada keterangan tambahan bahwa fa antumul yauma asyaddu ikhtilafan. Dan kamu di hari ini itu perselisihan itu luar biasa. Ya, persatuan itu, ya, jadi jauh, perselisihan itu yang muncul. Kenapa? Ya mungkin karena itu kita di saf saja tidak
Ya, di masjid saja kita tidak satu hati, tidak satu. Dia terbawa sampai keluar. Ya, di rumah Allah saja kita begitu, apalagi di lapangan bebas gitu. Ya, mungkin hukum rimba yang dipakai. Dan ya, jadi ini terkait dengan perintah saf. Ya, makanya imam, ya tentu saja imam yang mengerti, ya dia harus terus menyiapkan ini. Kenapa? Karena taswiyat as-sufuf min tamami salah. Saf yang bagus, saf yang rapi, yang itu adalah bagian dari kesempurnaan salat. Ya, kalau ya kita ambil contoh salat di Masjid Madinah misalnya, ya kita udah takbir ini sudah, ya kemudian ada yang di depan kita ada yang misalnya kosong, ya kita maju ya, jadi tidak dibiarkan kosong itu, dia berjalan terus sampai selesai. Ya, malah kalau ini tembok, ini ustadz, ya di sini ada satu orang, di antara ustadz dengan satu orang itu kosong, maka ustadz bisa tarik dia ke sini. Jangan biarkan itu. Ya, jadi begitu itu. Jadi perintah tadi, ya rapatkan, luruskan, itu sangat penting. Karena saf yang rapat, saf yang lurus, itu bagian dari kesempurnaan salat kita. Ya. Jadi bukan sebelum salat saja diperintahkan untuk merapatkan salat, tapi ketika dalam prosesi salat juga, ketika saf itu ada yang bolong, maka kita diperintahkan untuk merapatkan yang tadi. Ini bisa terjadi kalau kita punya ilmu. Ya, jadi misalnya saf di depan ustaz kosong, tiba-tiba mungkin dia harus keluar. Ya, ustaz melangkah ke depan, nanti yang di belakang melangkah lagi ke sini. Dan bukan orang berjalan dalam salat. Ya, tapi orang berproses untuk menyempurnakan saf-saf. Iya. Ada yang sering bingung, ada yang di depannya bolong, yang belakang ini bingung, ini mau maju, bagara batal sini. Yang di samping lagi bingung, ini bagaimana mau ke? Dia yang beta yang gitu. Ya, itu seperti itu. Ya, jadi misalnya kalau imam, nanti sebentar kita contohkan di dalam jawaban yang kedua, itu masalah yang kedua. Itu ketika di belakang imam itu ada yang keluar, sedangkan imam aja bisa keluar kan kalau dia, ya. Makanya kalau di masjid itu kan ada jalan samping, pintu depan itu. Kalau imam tiba-tiba ada sesuatu di tengah jalan, ya, dia keluar, itu sudah kode gitu untuk yang di belakang maju, menggantikan itu. Ya, saya perlu lagi bilang maaf beta keluar dulu karena beta, saya ada cerita, saya ada bicara. Gerakan dia keluar itu undangan untuk yang di belakang menggantikan dia. Itulah kenapa kalau di belakang imam itu harus yang orang pintar. Orang harus paham. Iya, kalau misalnya yang tadi bawa anak, ya, dia juga tidak paham, apalagi anaknya, ya masalah besar muncul. Ya. Ya, terus kalau dia pejabat, ya, yang di pinggir ini anak buah, ya, mau maju juga, ya, mesti berunding dulu gitu. Ya, jadi agama ini pengaturannya sangat. Cuma kita saja kemudian yang belum tahu. Karena belum tahu, ya, kadang-kadang membuat ini tidak benar. Ya, itu anak kalau dibawa itu tempatnya dekat tempat keluar anak kan. Iya, takut ada. Iya, tiba-tiba bilang papa mau pipis. Lah kalau di saf muka. Dan itu diajarkan. Ya, saf itu kan yang afdal itu laki-laki di depan. Ya, di tengah anak-anak, di belakang itu perempuan itu. Anak-anak ini misalnya kalau salat doho di Al-Fatah, murid-murid Al-Fatah,
ya. Tapi harus didampingi oleh guru untuk bisa menuntun, bisa. Ya, kalau TK jangan dibawa masuk sudah. Ya, satu minta mau pipis saja masalah, apalagi kalau serempak baku bilang. Ya, ya. Jadi ada ya umur-umur tertentu, tingkat-tingkat tertentu yang kemudian di mana dia duduk, di posisi mana dia harus. Kalau sudah masuk masjid, itu yang dunia ditinggalkan sudah, bukan tempatnya di masjid. Ya, kecuali kalau Anda punya dunia dan Anda punya akhirat sama-sama. Itu fadl. Ya, silakan, tidak ada. Itu malah lebih bagus gitu. Berarti yang tadi Ustaz bilang penjawat itu kalau di luar masjid, Ustaz. Masuk masjid sudah musalli biasa, sudah orang biasa. Sudah hamba biasa. Harusnya seperti itu. Ustaz. Harus seperti itu, jangan mau. Iya. Pejabat kalau datang terlambat, ya jangan paksa ke depan. Ya, imam masjid juga jangan pasang karpet merah gitu khusus. Ini bukan acara pengeresmian atau ini Allah. Begitu masuk masjid berarti tahta susun ada. Tidak ada, sudah. Yang ada cuma kehambaan. Ya. Dan di situ cuma tertuju kepada satu. Ya. Allahu Jalla wa Ala. Ya. Ya, jadi dari mulai pengaturan saf saja ini pendidikan banyak. Waduh, luar biasa. Ya. Bisa saling memperbaiki, saling menganukan itu. Ya, mungkin ada orang yang tiba-tiba baru masuk, dia baru salat jamaah, dia belum tahu menempatkan seperti apa, ya kita berperan untuk bagaimana membimbing dia. Ya, makanya sekali lagi masjid itu kemudian akan menjadi lebih baik kalau fiqhus salahnya itu dihidupkan, disuburkan, ya, sehingga orang masuk itu saling tahu. Ya, hari ini mungkin ada masjid yang imamnya makmum tidak kenal. Ya, dia cuma masuk langsung aja. Ya, padahal misalnya kalau dia dari belakang, sapalah mulai dari. Iya, kabar bagaimana? Ya, dan mestinya kalau yang Ustaz dengar-dengar, kita punya jad, kita punya itu dalam mengurusi masjid, mereka tahu itu. Ya, saya kadang-kadang ada acara-acara begini, satu orang yang dia punya kelebihan, ya habis salat subuh dia panggil ke rumahnya, ngopi sama-sama, bekal cuma secangkir kopi saya, tapi di sana itu 45 menit, 1 jam, itu agama yang ya, jadi sudah di masjid, di luar masjid juga bersambung. Yang terjadi kemudian apa? Dalam saf, kalau ada Ahmad tidak ada, jamaah yang lain tahu. Habis salat, ya Ahmad di mana? Sudah 2 hari saya lihat. Kirim orang ke rumah cerita, ya Allah Ahmad ada Hurayan Abadan, didoakan, itu fungsi masjidnya sebenarnya itu. Itu kekeluargaan besar Islam itu ada di masjid. Ya. Bagiannya apa? Itu rumah-rumah muslim itu. Ya, jadi mestinya masjid itu adalah rumah besar kita. Info semua di situ lengkap. Harusnya seperti itu. Harusnya gitu. Ya. Siapa saja yang tamu baru ada yang melayani. Iya. Tidak kemudian mau salat maghrib aku cari imam. Iya. Jadi imam cuma datang pada Jumat orang banyak misalnya, atau pada Ramadan begini banyak orang. Salat-salat yang biasa cuma 1 saf dengan itu justru itu kesempatan membentuk yang fiatun kalila itu di situ. Membentuk pemain-pemain inti itu karena mereka ini yang 5 waktu tidak pernah ya, Al-Fatah itu pemain intinya siapa-siapa itu kan jual karung yang ada di pinggir-pinggir itu mereka punya hidup di masjid. Ya, jadi kalau mau istilahnya mau cari yang aslinya itu ya
ada dari jemaah Masjid Al-Fatah misalnya yang ya Allah memberikan dia hidayah, dia itu meninggal ketika pulang dari salat. Kita menginginkan itu semua dalam salat, perjalanan pergi atau pulang, karena itu sudah di sana ada jaminan. Ya, jadi sekali lagi bicara saf, ini bicara keluarga. Ya, besar muslim yang tempatnya dalam masjid. Kalau saf itu dia beres, ya insya Allah kebersamaan kita itu juga beres. Sedalam itu artinya, Ustaz. Sangat. Ya, kita cuma melihat itu saja. Ya. Kita ngeliat itu cuma sebagai formalitas saja di Iya. salat. Ya, orang tuh berlomba cari saf pertama. Iya. Sekarang masa ada orang lihat orang berlomba cari saf pertama. Iya. Kebanyakan masbuk, Ustaz. Iya. Ya, jadi ini harus kita rubah. Mudah-mudahan semangat Ramadan ini bisa Amin. memberi itu. Masuk ke Yang kedua. pertanyaan yang kedua. Itu ada hadis Rasulullah yang menjelaskan ya bahwa Rasulullah melihat rajulan, melihat seorang laki-laki yusalli khalfas saf, salat di belakang saf. Jadi saf sudah penuh, dia salat sendiri di belakang. Setelah salat selesai, Rasulullah suruh dia ulang salatnya. Iya. Kalau inda Syafi'i itu salatnya sah, cuma kesempurnaannya daripada sebagian ulama, ya salatnya tidak sah seperti yang Rasulullah perintahkan ulang itu salat. Ya. Nah, ada contoh masalah misalnya, ya, debun di tempat wudhu sebagai orang terakhir. Artinya sampai wudhu selesai, tinggalkan tempat wudhu, tidak ada orang lagi. Berjalan ke situ, ke jamaah dan dapatkan semua sudah penuh. Ya. Maka yang terjadi harusnya bagaimana? Ya, yang terjadi adalah memegang bahu satu orang. Salah satu dari jamaah itu dipegang bahunya. Ya. Dan kalau ini figur salah ini dibicarakan, begitu dapat pegang, tahu sudah. Mundur. Iya, jadi nanti kan bukan cuma pegang, tapi kan menarik. Oh, sambil ditarik. Iya, jadi pegang juga, pegang dengan anu, Iya, Ustaz. dengan rahmah, bukan pegang mencengkeram itu kan. Kadang-kadang orang juga panik, dia praktekkan itu jadi salah gitu. Nah, pegang, ya, dan kalau ini sudah dibicarakan atau sudah diajarin, ini enak gitu. Pegang, dia tahu sudah ini ada sesuatu, dia cuma tinggal kalau di ini berarti diikut. Nah, ke belakang mendampingi yang sendirian ini. Nanti yang di sana itu bergerak, ya. Dia misalnya kalau diambil di tengah, maka yang dari kanan ini merapat ke sini. Jangan biarkan itu kosong. Iya, iya kan? Nah, persoalannya kemudian muncul adalah ketika yang mau ditarik ini tidak punya ilmu. Pegang, dia sudah mulai gitu, dia sudah Kasih kerasuadan dulu. sudah ya respon tidak ya. Apalagi ditarik, tarik dia tahan, ya, iya. Kalau tahan berarti lebih lagi kan, dia lebih tahan lagi, ya. Ketika mau ditarik yang ketiga dia balik, ya ini salat, ini bukan bermain, ya bisa bayangkan kemudian apa yang, ya. Nah, tadi Bun cerita datang sendiri kan? Nah, sekarang keadaan kedua, Bun dengan Arjun lagi di tempat wudhu, 2 orang ya. Kemudian Bun lebih duluan selesai, lihat di saf yang paling terakhir ada lowongan 1. Ada
imam satu di ujung kan, hanya cukup untuk satu orang. Ya. Tapi Bun berpikir ini, Arjun datang nih, dia mesti tarik lagi, lebih baik beta tunggu dia di sini juga. Ya, jadi tidak masuk di saf yang itu, ya, tapi ambil posisi tadi untuk menunggu Arjun datang. Arjun langsung ya. sampingnya. Ya, jadi masalah adalah Arjun tidak paham ini pengorbanan ini, ya, ini tidak difahami gitu. Jadi akhirnya masuk ke saf yang di depan. Padahal itu. Iya. Nah, orang yang ditarik, misalnya dia di saf pertama ditarik, ya, kan berpikir gitu. Beta di pertama, kalau beta ke belakang nanti beta punya pahala saf pertama hilang. Jangan pikir itu. Iya, jadi undur saja. Ya, saf pertama tetap Anda dapat. Karena Anda undur dalam posisi ya, mendampingi saudara Anda untuk kemudian dia tidak salat sendiri, yang kemudian salatnya bisa ya menjadi salat yang tidak sempurna. Ya, kesimpulannya bersegeralah untuk ya menyambut waktu salat, jangan terlambat sehingga tidak mendapatkan posisi yang seperti tadi. Tapi ya upaya itu semua tetap ya akan ada juga yang karena satu dan lain sebab menjadi bagian yang terlambat. Ya, nah, dia akan sangat menikmati salat ketika ya ilmu yang dia pelajari itu bisa dia terapkan secara. Jadi dia masuk, dia sendiri di belakang, ya dia bisa dengan enak ya menarik orang, dan orang juga dengan enak untuk ya karena sudah sama-sama paham dalam ya. Jadi pemahaman, makanya dibilang al ilmu qabla al amal. Ya. Dan ilmu ini harus kita cari terus. Ya, seperti sekarang nambah kan? Iya. Ya, itu kan berarti sudah prakteknya sudah enak. Ya. Nah, kalau kemudian kita berikhtiar terus untuk bisa mendapatkan ini, subhanallah, ikhtiar kita itu akan terus ya semakin dicari semakin kosong, kayak sentuh apa-apa ya. Artinya makin banyak lagi yang terbuka. Ya. Tapi itulah jangan menganggap kita kemudian pencarian itu tidak bermakna, tidak. Itu sangat bermakna. Malah kalau dikaitkan dengan hadis qudsi, ketika seorang hamba itu berjalan menuju mencari ridha Allah, Allah akan berlari untuk ya, mudah-mudahan ya penanya tadi ya dapat dapat pahalanya ya, dapat ininya karena sudah mengisi episode ini untuk berbagi dengan ya para viewer ya, dan insyaallah mereka bisa mengambil manfaat dari. Tapi kalau Islam menganjurkan yang sendiri itu menarik orang atau berarti di dalam saf yang tadi Ustaz jelaskan itu makin besar nilainya Ustaz, karena Islam yang boleh jalan sendiri harus sama-sama. Iya, mungkin salah satu filosofinya itu gitu. Iya, Ustaz. Harus bareng-bareng. Ya, apalagi minta maaf ini tidak ada kaitan. Iya, Ustaz. Tapi biasa itu kan serigala selalu memangsa yang sendiri. Yang di ujung-ujung itu kan. Makin besar godaan. Iya. Ini juga mungkin membantu yang terakhir tadi untuk gangguannya tidak sebesar dengan ketika dia didampingi oleh saudaranya yang lain. Allahu a'lam bishawab. Harus kuat ukhuwahnya ya Ustaz. Iya. Memang itu tadi fungsinya masjid tadi Ustaz, yang balik ke yang tadi. Iya. Memang buat persatuan. Dari mulai cerita pengaturan saf sampai ya itu filosofinya luar biasa. Yang tadi ini sendiri punya hak untuk ya. Artinya apa? Ya, dan jamaah itu memang al-quwa ma'al jamaah, kekuatan itu ada pada jamaah. Betul. Ya, kekuatan itu ada pada jamaah. Ya. Dan kita laki-laki itu sangat dianukan untuk selalu
ya salat waktu berjamaah di, ya karena kalau bukan kita siapa yang bisa, Betul Ustaz. kekuatan ini bisa. Iya. Ya sekali lagi, ya, masalah saf bukan masalah kecil. Iya Ustaz. Iya, ya. Bila dengar Ustaz penjelasan tadi tuh, beta mulai berpikir, oh iya ya, kalau beta sing ke masjid, orang-orang sing tahu beta, nanti kalau misalnya perlu bantuan atau ada urgent apa-apa, susah untuk Susah. Iya. betul Ustaz. Iya. Kalau orang tahu Itu kan, ada musibah di itu rumah siapa lah? Itu iya, betul. Itu yang biasa di sebelah kanan saf itu, Pak Anwar. orang jadi tahu, Langsung, dan bukan cuma tahu, langsung semuanya bantu. Masya Allah. jadi saf melahirkan kebersamaan kemudian membentuk, ya, persatuan dan kekuatan Betul. Masya Allah. dari jamaah. Insya Allah kita dapatkan dalam Amin. Ramadan yang Amin. penuh berkah ini. Amin. Ya.